Islam. Ya sebelumnya teman-teman yang mungkin di luar sana belum kenal dengan istri saya. Saya Muhammad Apriyani, juga disapa Anjil, Suha. Mungkin banyak sekali Gus, Chef, juga Haji baru. Saya tidak tahu kalau orang asal. Namun alhamdulillah saya bahagia sekali ya sesungguhnya dunia Islam bisa mengajar buka langsung dengan sekalinya ini bahagia seluruh kami saya pribadi tentunya ini buat kita semua umat ini perkenalannya kalau yang ditanya ini udah 18 menit waktu direkod deh. Bahagia itu bukan mencari senang, tapi mencari tenang. Kenapa demikian? Bayangkan kita adalah orang kaya yang punya harta yang banyak. Namun hasil daripada bahagia nggak punya harta yang banyak? Mungkin bahagia, ya. Mungkin bahagia lupa, mungkin lupa. Namun keinginan dari mana harta kita ambil dari korupsi, maka tidak tenang hidup. Maka sekali lagi bahagia itu bukan hanya tentang kesenangan saja, bukan emosional saja, namun dalam hati. Bahagia itu adalah sebuah itu dalam perspektif Islam adalah alhamdulillah kita bisa dikumpulkan, kemudian kita bisa berbincang-bincang terus berkebahagiaan. Tidak harus mewah, ya. Mohon maaf, bedanya beda. Ini tidak harus mewah, ya. Air minum saja. Bahagia itu harus mewah, tapi dengan hasil yang halal. Halal. Karena kita konsumsi yang halal, hati kita tenang, halal juga. Itu tidak harus mewah. Itulah namanya kebahagiaan. Tidak harus kecil. Intinya satu, tenang. Oke, terima kasih Mas Soal. Itu seringkali orang merasa kalau hidup sesuai syariat itu berbatasan. Bagaimana tanggapan Mas Soal mengenai soal Wah, itu
Ketika ada demokrasi Justru antara gini, syariat antara itu dua masjid sebagai itu langsung mulai sebagai penanda supaya seseorang itu tidak bebas jadi dalam memakai pengambilan itu. itu Gimana mas? Di dalam Islam kita ada yang namanya batasan antara laki-laki dan perempuan. Kalau tanpa syariat, kalau tanpa kita memegang syariat, kita sama cewek bisa saling, iya, ya, bisa saling ciuman. Karena menurut opini masing-masing tanpa dibatasi dengan syariat. Justru syariatlah yang menjadi rambu-rambu lalu lintas. Banyakkan di sebuah jalan ketika tidak ada rambu-rambu lalu lintas di perempatan. Yang dari kanan maju, yang dari kiri maju, yang dari sebelah barat maju, yang dari sebelah sini maju. Jadi apa yang terjadi? Chaos, crash, hancur. Itulah ketika kita di dalam Islam, syariat bukan hanya menjadi pembatas, tapi menjadi penanda dan juga pengingat. Salah satu contohnya di dalam Islam ada sebuah batasan, laki-laki tidak boleh pegang cewek, dan cewek tidak boleh pegang cowok. Itu sebuah batasan, itu penanda. Dalam hal ini disebutkan lebih baik pasak panas daripada seorang laki-laki yang memberikan. Nah, itu penandanya. Mungkin di dunia belum berhasil karena itu penting sebagai istilah, sebagai istilah. Banyak lagi contoh-contoh sangat luas lah. Salah satu contoh, ya, bisa diulang ya. Terus menurut Mas, bagaimana cara mengatasi para pemuda yang muda-mudi zaman sekarang yang tidak memiliki syariat, bahkan dia tidak tahu memiliki syariat? Tentunya banyak sekali. Apalagi di era digital sekarang yang isinya tentunya, masya Allah, kita buka TikTok ya. Teman saya ini isinya apa salahnya terus. Maka disitulah salah satu peran kita sebagai orang yang sadar bahwasanya hal itu salah, itu udah peran kita. Di dalam sebuah hadis, ketika ada seseorang yang berbuat kemungkaran, maka satu kita wajib mengubahnya dengan tangan. Di dalam sebuah tafsir, tangan itu bukan berarti ketika ada orang yang sedang apel, misalnya masih pas juasnya dan apel yang berlalu. Ketika kita ingat hadis itu, ada orang yang berbuat kemungkaran, maka kita wajib mengubahnya dengan tangannya. Tapi yang pertama yang disebutnya adalah mengubah dengan tangan. Mengubah dengan tangan. Dalam hal ini apel sangat tidak mesti dengan tangan langsung. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya mengubah dengan tangannya adalah mengubah dengan kebebasan. Ya, misal kita di sebuah negara, di sebuah kita berhak kuasa membuat aturan. Terus bagaimana kita sebagai ulama? Ya, tentunya dengan ketika kita tidak mampu mengubah dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, yang artinya kita tidak berkuasa dalam hal itu, maka ada alternatif yang kedua, yang adalah mengubah dengan berkris. Berarti apa? Ingatkan tidak boleh beda-beda ya. Iya, ditegur. Misalnya kita ketemu jalan umum nih, tiba-tiba lupa paksa panas loh. Kenapa tadi? Ya kan? Sekali lagi saya ingatkan, Nabi Muhammad ini yang bersabda tadi, bukan saya hanya menyampaikan bahwasanya memegang lawan jenis itu lebih baik daripada memegang pasak panas. Pasak panas tahu? Besi panas. Itu lebih baik daripada kita main cewek. Lawan jenis panas. Iya. Karena memang konteksnya di syariat itu sangat penting di dalam kehidupan. Apalagi kita ada seorang muslim. Ambil aris, pokoknya.
Enggak. Karena bahagianya dari situ saja, bahagia sementara itu malah bahagia yang pasti adalah bahagia yang dunia juga sampai di gimana caranya salah satunya juga dari Singapura dipilih bersoal itu istiqomah apa yang susah kita lagi satu minggu bisa tapi itu susah dan teman-teman yuk kita nyewa kasih yuk itulah karena istiqomahnya yang berarti istiqomah bisa nggak? Iya istiqomahnya susah karena ada cerita orang berhijrah satu minggu dua minggu oke lah masih susu panas susu ini namanya istiqomah itu paling berat istiqomah jadi itulah kebahagiaan yang hakiki itu bahagia yang benar-benar bahagia bukan hanya di dunia tenang di dunia namun nantinya bahagia juga di akhirat. Kalau bahagia semua bahagia yang sifatnya hanya jadi dulu ya paham ya Mas Soko pernah nggak? Mas Soko merasa terpaksa meninggalkan sesuatu yang membahagiakan karena bertentangan dengan syariat. Apa yang Mas Soko telah pelajari dari kejadian tersebut? Ya, saya juga manusia kesalahan. Saya itu waktu masih kecil ya. Remaja itu kan kayak namanya juga remaja kan akal-akalnya tuh ya. Ini pengalaman. Di situ sadar ketika benar-benar habis tidak boleh maka saya disitulah saya mendengarkan lagunya Romai Rama yang berjudul tentang apa ya? Saya lupa dan isinya yang intinya itu bahwa setiap kesenangan diselimuti kemaksiatan. Pacaran? Iya. Saya pribadi karena saya pernah. Terus sekarang, ya sekarang jangan gimana sih? Sekarang saya lagi ya pacaran minum-minuman senang makan anggur kumpul-kumpul senang kumpul-kumpul itu kalau berarti tidak campur baur ya senang dari situ setiap kesenangan pasti diselimuti dengan maksiatan. Itu saya sadar mulai meninggalkan karena saya memegang satu hadis bahwa saya barang siapa yang meninggalkan karena Allah maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Itu hadis situlah dan satu saya pegang adalah barang siapa yang meninggalkannya karena Allah maka insya Allah Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Maka ketika kita senang sama Allah suka boleh nggak suka cinta? Nggak salah kan cinta itu nggak salah. Tapi yang salah adalah cara bagaimana kita menyikapinya. Itu yang harus kita. Oke lah confess, saling mengungkapkan nggak apa-apa. Justru nggak apa-apa. Saya lupa kalau saya menyampaikan kalau kamu suka maka sampaikan. Kalau kau siap maka tinggal. Maka kuncinya kalau kita itu satu, tinggalkan atau halal. Kalau belum bisa halalkan maka tinggalkan. Ya, tinggalkan. Kalau sudah halal kalau main contoh bisa datang ke itulah ya, itu semua itu tidak keluar dari yang namanya syariat. Itulah batasan-batasan syariat. Contoh satu lagi nih, ketika ditawari kerjanya berapa
gajinya besar, kerjanya apa? Jadi admin judi online. Kira-kira gimana? Mas Dimas nih, Mas Dimas saya tarik kerja dan gajinya 1 bulan 30 juta, tapi harus menanggung resiko. Apa judi online? Kira-kira enggak? Enggak sih, enggak. Karena Mas Dimas tahu itu ada kaitannya sama akhirat. Itulah syariat. Syariat itu jadi benteng. Syariat itu jadi benteng. Coba kalau kita nggak berpikir dulu sama syariat, kira-kira gimana? Gak betul juga loh sebenarnya. Ambil kira-kira. Kan 30 juta kan? Sayang. Itu kalau kita nggak berpikir sama syariat, tapi syariat itu lah yang nantinya menjadi penanda, yang menjadi pengingat. Oh ternyata di syariat dituliskan, dan orang dituliskan kalau bekerja seperti ini nggak boleh. Syariat itu sebagai lampu-lampu, sebagai penanda, dan juga sebagai pengingat. Sehingga sampai di sini sudah sangat menjelaskan bahwa syariat itu sangat penting. Kalau itu salah satu, kita kira itu. Ada nggak masalah rasa momen ketika masalah itu merasa paling bahagia, paling damai selama memilih jalan syariat yang sudah ditentukan dalam agama Islam? Tentunya saya harus segera studi juga menjalankan juga mencari jalan. Pengalaman saya ketika saya bertemu musibah tertimpa masalah yang sangat besar, maka saya mengalami ketika teman-teman tidak mengatasi langsung saya itu dari Allah dan berdoa kepada Allah. Disitulah Alhamdulillah tatmainnul qulub. Ya apa? Hanya mengingat Allah yang akan mengangkat kita. Ya. Ketika kita terima musibah, sama saya ketika saya tertimpa musibah, maka saya berdoa. Pas ada masalah, pas bahagia, tiba-tiba lupa. Iya, manusia. Tapi saya berharap dimanapun kita berada dalam keadaan apapun, maka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita hidup dan juga akan mati nanti. Maka salah satu kuncinya adalah zikir kepada Allah. Mengingat itu dengan doa. Apa yang menginspirasi masyarakat dalam mencari kebahagiaan yang halal? Inspirasi mencari kebahagiaan yang halal. Maksudnya satu, kita berpegang dan jangan jauh sama Allah. Artinya apa? Syariat itu menjadi pegangan kita. Al-Quran dan Al-Hadis. Apapun yang kita lakukan jangan sampai keluar dari dua syariat. Berarti apa? Ada hadis dan maka disitu kita akan apapun yang kita lakukan ketika alhamdulillah Allah hubungan kita dengan Allah yang baik, maka alhamdulillah akan mengikuti. Jika hubungan kita dengan Allah yang baik, maka hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan manusia. Bahagia itu adalah sebuah itu kalau dalam perspektif Islam berlaku. Alhamdulillah kita bisa dikumpulkan, kemudian kita bisa berbintang di sebuah kebahagiaan. Gak harus mewah, ya. Mohon maaf, ya. Ini harus mewah, ya. Air mineral saja. Bahagia itu harus kelihatan, tapi dengan hasil yang halal. Halal. Karena kita berproses yang halal, hati kita tenang, halal juga itu harus memang itulah namanya kebahagiaan. Gak harus kecil-kecil. Intinya satu, tenang. Oke, terima kasih Mas Wak. Untuk definisi kami orang merasa kalau hidup sesuai syariat itu perlu balasan. Itu bagaimana kalau Mas Wak mengenai soalan Wah itu sebagai
Kita sebagai orang tentunya itu salah satu pemikiran yang salah. Justru ini syariat itu sebagai panduan, sebagai penanda supaya seseorang itu tidak bebas memakai topi itu. Gimana? Di dalam Islam tentu kita ada yang namanya batasan antara laki-laki dan juga perempuan. Kalau tanpa syariat, kalau tanpa kita memegang kita sama cewek bisa satu poin. Iya. Bisa saling cium. Karena menurut opini masing-masing tanpa dibatasi dengan syariat. Justru syariatlah yang menjadi rambu-rambu lalu lintas. Banyak kan di sebuah jalan ketika tidak ada rambu lalu lintas di perempatan. Yang dari kanan maju, yang dari kiri maju, yang dari sebelah barat maju, yang dari sebelah sini maju. Kira-kira apa terjadi? Chaos, ya crash, hancur. Itulah ketika kita di dalam Islam, syariat bukan hanya menjadi pembatas, tapi menjadi penanda dan juga pengingat. Salah satu contohnya di dalam Islam ada batasan. Laki-laki nggak boleh megang cewek, dan cewek nggak boleh megang cowok. Itu sebuah batasan, itu penanda. Lain sudah lebih baik asap panas daripada seorang laki-laki yang megang. Nah itu penanda. Mungkin di dunia belum terasa, tapi nanti tidak. Masyarakat itu situ mungkin sebagai cekelan, sebagai pegangan. Banyak bagi contoh-contoh sangat luas lah, tentunya sangat luas. Salah satu contoh, bisa dihitung kan? Terus juga masalah bagaimana cara mengatasi para pemuda yang di zaman sekarang yang tidak memiliki syariat, bahkan dia tidak tahu syariat itu. Oh iya, itu tentunya banyak sekali. Apalagi digital sekarang yang isinya tentunya Masya Allah, kita buka TikTok ya. Teman saya yang buka TikTok, isinya apa saja terus. Maka disitulah salah satu peran kita sebagai orang yang sadar bahwa sebenarnya itu salah, itu adalah peran kita. Di dalam sebuah hadis, ketika ada seseorang yang berbuat kemungkaran, maka satu kita wajib mengubahnya dengan tangan. Di dalam suatu tafsir, tangan itu bukan berarti ketika ada orang yang sedang makan, misalnya masih panjuasnya dan berapa dia beralasan. Ketika kita ingat hadis itu, ada orang yang berbuat kemungkaran, maka kita wajib mengubahnya dengan tangannya. Tapi yang pertama dan disebutnya adalah mengubah dengan tangan. Mengubah dengan tangan. Dalam hal ini apa yang masalah dari kami ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya mengubah dengan tangannya adalah mengubah dengan kekuasaan. Ya, misalnya kita di sebuah negara, di sebuah apa, kita berhak kekuasaan buat aturan. Nah, terus bagaimana kita sebagai teman? Ya, tentunya dengan ketika kita tidak mampu mengubah dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, yang artinya kita tidak berkuasa dalam hal itu, maka ada alternatif yang kedua, yaitu adalah mengubah dengan lisan. Berarti apa? Tindakan tidak boleh pegang-pegang ya. Iya, ditegur. Misalnya kita tahu untuk berjalan, nggak umum ini, tiba-tiba lupa dengan hasil teman-temannya dan pegang-pegang sama cowok. Pasak panis loh. Kenapa tadi? Ya kan? Sekali lagi saya ingatkan, Nabi Muhammad ini yang bersabda Nabi, bukan saya menyampaikan. Bahasanya memegang lawan jenis itu lebih baik daripada memegang pasak panas. Pasak panas tahu? Besi panas. Itu lebih baik daripada memegang cewek. Lawan jenis panas. Iya.
Kebahagiaan hati itu kebahagiaan yang tenangan, yang benar-benar bahagia, yang lahirnya dari hati. Apa itu? Tadi saya sudah sampaikan di segmen pertama, yaitu bahagia itu bukan hanya cuma emosional, senang saja, bahagia secara fisik, kemudian kita baca bersukaria, kemudian dengan harta yang mewah, kemudian itu, tapi bahagia itu datang dari hati, datang dari ketenangan. Teman-teman, kalau kita melakukan sesuatu, kemudian hati kita tak tenang, tapi kita merasa bahagia, tapi merasa senang, itu bahagia secara hati. Itu bahagia yang semu. Misalnya, ketika kita pernah tidak diskotik, pernah kan gambar tahu kan gambar diskotik itu orang-orang yang main itu senang, senang nggak bisa dunia, kemudian ada yang tawarin mampu pulang, bayangan itu bukan hanya pemuda-pemuda yang menikah, ya, ada perubahannya. Bapak-bapak itu juga terima kasih. Ketika kalau ketemu sini gimana? Gimana? Enggak. Karena bahagianya dari situ saja, bahagia sementara itu apa bahagia yang hati adalah bahagia yang dunia, juga sampai di mana saja. Salah satunya ibadah sempurna, diri bersama. Istiqomah lah yang susah. Mungkin satu hari, 2 hari, 1 minggu bisa, tapi bisa. Datang teman, yuk kita menyewakan sih. Yuk. Itulah yang kan istiqomahnya berarti yang susah. Dia istiqomahnya susah. Karena ada cerita orang berhijrah satu dua kali, 1 minggu 2 minggu, oke lah, masih enak, masuk panas, posisi ini. Ini istiqomah itu paling berat itu. Jadi itulah kebahagiaan hati itu, bahagia benar-benar bahagia, bukan hanya di dunia, tenang di dunia, namun nantinya bahagia juga di akhirat. Kalau bahagia yang semua, bahagia yang sifatnya hanya sabar. Jadi itu ya. Paham ya? Mas Soko pernah nggak? Mas Soko merasakan paksa meninggalkan sesuatu yang membahagiakan karena bertentangan dengan syariat. Apa yang Mas Soko pelajari dari kejadian tersebut? Misalnya saya juga manusia melakukan kesalahan. Saya itu waktu masih kecil ya, remaja itu kan ya, namanya juga remaja kan akal-akalnya itu ya, remaja terus remaja itu benar, ini pengalaman. Dari situ sadar, ketika dengar tidak boleh, maka saya disitulah saya menggunakan lagu merah karena yang berjudul tentang yang isinya, yang intinya itu bahwa setiap kesenangan diselimuti kemaksiatan. Pacaran saya pribadi mengaku karena saya pernah. Terus kan, ya sekarang yang tidak sekarang saya lalu ya pacaran senang, minum-minuman senang, makan dulu, kumpul-kumpul senang, kumpul-kumpul itu kau beristilah sambut baru senang. Dari situ setiap kesenangan pasti diselimuti dengan saya sadar mulai meninggalkan karena saya memegang satu hadis bahwasanya barang siapa yang meninggalkan tentang Allah
Kalau kau siap maka benar. Maka kuncinya kalau kita satu, tinggalkan atau halalkan. Kalau belum bisa menghalalkan maka tinggalkan dulu. Tinggalkan dulu. Kalau sudah menghalalkan maka kita benar. Kalau ada kami, kalau yang cocok bisa datang ke rumah. Itulah ya. Itu semua itu tidak keluar dari yang namanya syariat. Disitulah batasan-batasan syariat. Contoh satu lagi, ketika ditawari kerjanya bagus, gajinya besar, kerjanya apa? Jadi admin judi online. Kira-kira gimana? Mas Dimas nih, Mas Dimas saya tawarkan kerja dan gajinya 1 bulan 30 juta. Tapi harus menawari semua. Jujur online kira-kira mau nggak? Enggak. Karena Mas Dimas tahu itu ada canggulan sama akhirnya. Itulah syariat. Syariat itu jadi benteng. Syariat itu jadi benteng. Coba kalau kita nggak berpikir dulu sama syariat, kira-kira gimana? 30 juta loh sebenarnya. Adil nggak kira-kira? Ini kalau ada syariat, 30 juta kan ini. Sayang. Itu kalau kita nggak berpikir sama syariat, tapi syariat itu lah yang nantinya jadi penanda, jadi pengingat. Oh ternyata di syariat dituliskan, di Al-Quran dituliskan kalau kerjanya seperti ini nggak boleh. Syariat itu sebagai lampu-lampu, sebagai penanda, juga sebagai apa? Sehingga sampai di sini sudah sangat menjelaskan bahwa syariat itu sangat penting. Tapi itu salah satu. Itu saya kira itu. ada nggak merasa momen ketika masalah itu merasa paling bahagia, paling damai setelah memilih jalan syariat yang sudah ditentukan dalam agama Islam? Wah, ini tentunya saya harus sedang studi juga menjalankan sudah mencari jalan. Tapi karena pengalaman saya ketika saya bertemu musibah tertimpa masalah yang sangat besar, maka saya akan menentukan. Ketika teman-teman juga mengatasi, langsung saja saya pun dari Allah benar-benar kembali lagi kepada Allah. Disitulah Allah berfirman kita main dulu. Ya apa? Hanya mengingat Allah lah yang akan mengingatkan kita. Ya. Selama saya pas ada masalah, tapi pas bahagia tiba-tiba lupa. Iya, itu manusia. Jadi saya berharap dimanapun kita berada dalam keadaan apapun, maka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita hidup dan juga mematikan kita. Maka salah satu kuncinya adalah zikir kepada Allah. Mengingat itu dengan doa, zikir dan sebagainya. Apa yang menginspirasi masyarakat dalam mencari kebahagiaan yang halal? Inspirasi mencari kebahagiaan yang halal ini satu, kita berpegang dan jangan jauh sama Allah. Artinya apa? Syariat itu menjadi pegangan kita. Al-Quran dan Al-Hadis, apapun yang kita lakukan jangan sampai keluar dari dua syariat. Bedanya apa? Ada hadis sunnah dan maka di situ kita akan apapun yang kita lakukan ketika alhamdulillah hubungan kita dengan Allah baik, maka alhamdulillah banyak akan mengikuti. Ketika hubungan kita dengan Allah baik, maka hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan makhluk hidup, hubungan kita dengan alam, hubungan kita akan mengikuti. Karena hubungannya tadi biar ada dijelaskan semua bagaimana sikap kita terhadap alam, bagaimana sikap kita terhadap makhluk hidup, hewan dan sebagainya. Maka simpel saja berpegang teguh pada kedua kita ini dan simpel saja. Bisa secara logika. Dua. Masya Allah.